mama, anak-anak, saudara dan saudariku, umat Tuhan yang terkasih. Semua kita ini lahir, hidup, bertumbuh dan berkembang berawal dari keluarga. Itu berarti peran keluarga sangat penting bagi kita umat beriman. Pesta kelahiran Yesus yang barusan kita rayakan telah menciptakan kegembiraan dan sukacita di dalam keluarga Maria dan Yosef, juga di dalam keluarga kita masing-masing. Dan hari ini kita bersama gereja sejagat merayakan pesta keluarga Kudus Nazaret, Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Yosef. Dalam kebersamaan kita sebagai satu kelompok doa, kita hadir mau bersyukur bersama Bunda Maria atas rahmat, berkat, bimbingan dan perlindungan yang sudah menyertai kita sekalian dalam perjalanan kita sepanjang tahun ini. Sesaat lagi kita akan menutup tahun lama, tahun 2022, dan memasuki tahun baru 2023. Kita menyadari bahwa terkadang dalam perjalanan hidup kita ini, khususnya di tahun yang lama ini, kita lalai dalam banyak hal di dalam kehidupan bersama kita sebagai satu keluarga, di dalam kelompok kerahiman, dan juga di dalam keluarga kita masing-masing, di dalam lingkungan dan KUB kita. Namun semua kelemahan dan kekurangan yang kita miliki, kita datang kepada Allah yang kini hadir dalam putranya Yesus Kristus, membawa kerahiman. Semoga Ia memberikan kerahimannya, belas kasihannya kepada kita, dan menjadikan kita pantas dan layak untuk merayakan Ekaristi keselamatan ini, dan juga memasuki tahun baru, tahun 2023 dengan langkah yang pasti. Sadar akan kerapuhan dan kelemahan manusiawi kita, mari di awal perayaan keselamatan ini kita sesali semua dosa dan kesalahan kita, dan kita memohon rahmat, belas kasihan dan pengampunan dari Allah. Kita nyatakan sesal tobat hati kita dalam lagu Tuhan Kasihani. Mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Bagi
Ya Allah, Engkau berkenan memberikan kepada kami keluarga kudus sebagai teladan yang unggul. Semoga kami meneladannya dalam keutamaan hidup berkeluarga dan dalam ikatan cinta, agar kami pun layak menikmati dengan penuh sukacita anugerah hidup abadi di dalam rumah-Mu. Pandanglah masing-masing kami dengan penuh belas kasih-Mu yang berkumpul di rumah-Mu ini. Kami datang dengan memiliki niat, wujud, intensi dan harapan kami, dan kami mohon semoga oleh belas kasihan dan kerahiman-Mu Engkau memperhatikan kami masing-masing, melimpahkan rahmat dan berkat-Mu, dan membuat hidup kami lebih pantas layak berkenan di hadirat-Mu, dengan selalu tetap menghidupi kasih cinta-Mu di dalam hidup kebersamaan kami, baik di dalam kelompok, di dalam keluarga, di dalam lingkungan dan kaube, dimanapun kami hidup dan berada. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Guru kami, yang hidup dan beraja bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bapak, Mama, anak-anak, saudara-saudari yang saya kasihi, semua kita ini datang dari keluarga. Kita lahir, hidup, bertumbuh dan berkembang berawal dari keluarga. Benar atau tidak? Siapa yang lahir di hutan tinggal di hutan? Angkat tangan. Ada? Melalui perkawinan, Allah mempersatukan suami istri agar bisa hidup bersama sebagai satu keluarga. Persatuan antara suami istri itu sesungguhnya diikat oleh kasih Allah. Jadi kasih Allah
adalah dasar hidup bagi suami istri di dalam membangun keluarga. Hidup tanpa kasih Allah artinya hidup dalam kekosongan, hidup tanpa arah dan tujuan, dan itu berarti kita hidup tanpa adanya kekuatan. Kehidupan kita hanya bisa bertumbuh, berkembang, dan berdiri kokoh dan kuat kalau seisi keluarga sungguh-sungguh hidup menurut hukum perintah dan ajaran kasih Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, kelahiran Yesus yang sudah kita rayakan pada hari raya Natal merupakan bukti kasih Allah yang telah memutuskan keluarga Maria dan Yosef. Hari ini adalah pesta keluarga Kudus Nazaret yang setidak-tidaknya harus membangkitkan semangat kekudusan di dalam kehidupan keluarga kita, kehidupan di dalam lingkungan dan KUB kita, serta kehidupan di dalam kelompok kerahiman kita. Jangan kita terlalu berpikir yang besar-besar bagaimana tentang hidup kudus itu. Hidup kudus adalah hidup tanpa perselisihan dan pertengkaran. Hidup kudus adalah hidup tanpa benci dan menaruh dendam. Hidup kudus adalah hidup tanpa iri hati, tidak marah dan mudah memaafkan. Untuk bisa meneladani kehidupan keluarga Kudus Nazaret, kita perlu membangun satu sikap hidup iman yang rendah hati. Adalah tidak mudah di zaman sekarang ini kita dapat menemukan orang-orang yang sungguh rendah hati. Ada banyak orang di antara kita yang begitu sering meninggikan dirinya, merasa dirinya lebih terhormat, lebih hebat dari yang lain. Akibatnya orang lain disepelekan dan menjadi tak berharga. Ketika kita menilai diri kita lebih hebat, lebih berkuasa, dan lebih terhormat dari yang lain, maka kita sesungguhnya telah membangun sebuah sikap kesombongan hidup yang mengarah kepada ketidakpengakuan akan keberadaan hidup orang lain. Di hadapan Tuhan, semua kita anggota kelompok kerahiman ini adalah sama. Semoga kebersamaan hidup kita di dalam kelompok kerahiman ini sungguh-sungguh lebih menyadari kita akan nilai pentingnya martabat kehadiran orang lain yang juga sangat membutuhkan untuk didengarkan, dihormati, dan dihargai. Kita sudah hidup bersama dan berjalan bersama dalam setiap kegiatan kelompok doa. Dan mungkin baik di penghujung tahun 2022 ini, masing-masing kita bertanya ke dalam diri, sudah sejauh mana hasil buah dari doa itu di dalam kelompok kebersamaan kita selama ini? Sudah sejauh mana kita menghidupi kerahiman Tuhan di dalam hidup kebersamaan kita? Kelompok kita adalah kelompok doa. Kelompok doa sesungguhnya harus menghasilkan buah dari doa itu sendiri. Dan buah dari doa itu hendaknya selalu membawa kepada persatuan sebagai kekuatan di dalam kelompok kita. Dan sebagai anggota kelompok dalam doa, kita hendaknya selalu menempatkan nilai Ekaristi Kudus sebagai yang paling utama. Doa tidak menggantikan Ekaristi Kudus.
Karena itu apapun bentuk kegiatan kelompok doa yang kita jalankan sesungguhnya harus terarah dan pada akhirnya mendapat puncaknya pada Ekaristi Kudus. Mari kita membangun kekuatan kelompok kita, kekuatan kehidupan di dalam keluarga kita dengan bertitik dasar pada doa dan Ekaristi Kudus. Mari kita berdoa memohon kerahiman dari Allah dengan perantaraan putranya yang adalah Immanuel, yang kini sudah hadir tinggal ada bersama kita, agar kerahiman yang dibawa oleh putranya Yesus sungguh-sungguh merasuki dan menjiwai hidup kita, dan hendaknya kita juga menjadi penyalur rahmat yang membawa belas kasihan dan kerahiman bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ya Allah, kepadamu kami persembahkan korban pendamaian ini. Kami mohon dengan rendah hati, semoga berkat doa Santa Perawan Maria, Bunda Allah, dan Santo Yusuf, Engkau meneguhkan keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan
darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Dominikus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu.
menyegarkan kami dengan sakramen surgawi. Semoga kami senantiasa mengikuti teladan keluarga kudus, agar sesudah mengalami suka duka dunia ini, kami pun masuk dalam persekutuan abadi bersama mereka. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Guru kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, segala aktivitas rencana hidup kita ke depan, dan semua